Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dengan kasih-Nya memelihara kita semua. Saudaraku, mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita berjumpa dengan Bapa di surga dalam doa dan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu menolong kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang hendak menuntun perjalanan hidup kami. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, ayat 20, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perkembangan jemaat mula-mula, rasul-rasul mengadakan banyak tanda, banyak mujizat. Di antaranya menyembuhkan banyak orang sakit, melepaskan orang dari gangguan roh jahat. Orang-orang yang datang itu dari kota-kota di sekitar Yerusalem. Mereka membawa orang sakit, orang yang dikuasai roh jahat. Petrus bersama rasul lainnya menolong dan menyembuhkan mereka, sehingga banyak orang yang menjadi percaya pada Tuhan. Dan rasul-rasul itu dihormati oleh orang banyak. Melihat hal ini, imam besar dan para pengikutnya merasa sangat iri hati. Ayat 17. Dan mereka bertindak. Mereka menangkap rasul-rasul dan memasukkannya dalam penjara kota. Saudara, tentunya para imam besar dan pengikutnya berpikir memenjarakan para rasul adalah solusi yang tepat supaya tidak ada lagi orang yang disembuhkan, tidak ada lagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, atau supaya Injil itu tidak diberitakan. Di pihak orang banyak, mereka membutuhkan pertolongan. Mereka merasa sedih karena rasul-rasul itu dipenjara. Mereka rindu mendengar firman dan rindu supaya bisa terlepas dari masalah-masalah sakit penyakit dan roh-roh jahat yang memenjarakan kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan Allah Maha mengetahui. Tuhan Allah tahu apa yang dilakukan oleh imam-imam besar dan para pengikutnya terhadap rasul-rasulnya. Tuhan Allah bertindak. Pada ayat 19, tetapi waktu malam, saat semua orang sudah tidur, saat penjaga-penjaga pengawal penjara tertidur. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh malaikatnya untuk datang menolong rasul-rasul. Membukakan pintu-pintu penjara, membawa mereka keluar, dan menyampaikan pesan dari Tuhan. Pergilah, berdirilah di bait Allah, beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Saudaraku, pesan firman Tuhan bahwa pemberitaan firman Tuhan tidak bisa dihambat oleh kuasa manusia. Ada hambatan, Tuhan Allah hadir menolong, membebaskan umatnya. Untuk itu, janganlah takut, tetaplah percaya,
tetaplah kerjakan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Allah punya banyak cara yang dahsyat dan ajaib untuk melepaskan, untuk membebaskan umatnya yang dalam kesukaran. Untuk itu, janganlah takut, janganlah khawatir ketika saya dan saudara mengalami kesukaran, kesulitan hidup. Seolah-olah tidak ada jalan keluar, seperti masalah demi masalah mengikat, memenjarakan kita. Ingatlah, Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Tuhan lebih besar dari masalah. Ia hadir menolong, membebaskan umatnya. Terpujilah Kristus. Amin. Mengakhiri perenungan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus untuk hidup dalam firman-Mu. Hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Seisi keluarga kami, kiranya kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Keberhasilan atas usaha dan kerja, atas pendidikan anak-anak kami, Tuhan menolong. Yang sakit boleh mendapat kesembuhan, yang berduka mendapat penghiburan, yang mendapat kemelut hidup dibukakan jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini dengan sukacita. Mohon ampun dosa kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.